Kapok nggak untuk trekking? Kapok nggak mau bawa lagi kakak ipar gue yang itu tadi. Jangan, Pak. Tapi kalau trekkingnya menyenangkan karena dia asam urat, jadinya repot banget kita nggak bisa. Nonton ambiar, pagi-pagi ambiar, nonton ambiar, geger. Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Ambiar. Selamat pagi. Guys. Yang selalu ku inginkan, Nyanyi pagi-pagi. yang selalu ku nanti, Dewi Persik, mencoba untuk Saiful Jamil. Walah. Iya maksudnya. Kemarin dia aku bilang mirip Saiful Jamil lu nyanyi mulu. Emang kan Gak Saiful Jamil ikutan. nyanyi mulu mau. Mil, teman kita ini suaranya bagus. Bagus. Kenapa dia nggak jadi penyanyi aja ya? Emang udah jadi penyanyi. Lihat gaya kita pagi hari ini. iya, ya. Lihat ya. Kita semua kompak pagi ini lihat tuh. Iya. Kita ibaratnya pramugara apa cocoknya ya? Oh, Maya Sari Bakti ya. Sari Pak. Tadi kan Mami Dewi Persik nyanyi. Iya, Lu iya. juga harus manfaatin suara bagus gua. Nyanyi juga dong. Jangan. Udah langsung aja masukin, ini bintang tamu ini favorit aku banget. Kenapa sih emang kalau bintang tamu yang satu ini memang ganteng banget. Dia sebagai pecinta alam sekarang kadang Pencinta alam katanya dan ya. pencinta janda. Pecinta janda. Pernah ada kata Mami katanya. Benar. Oh iya. Ya kan deket dong. Ini mah ganteng banget loh. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah-berubah pokoknya. dari musim durian sampai musim banjir, marah yang kemarin. Gue jadi spontan gara-gara goyangan gergaji. Udah jadi begini Kalau di goyangan gergaji, goyangan paku dong. Langsung aja kita panggil ya. Oke, ini dia aktor ganteng yang kabarnya kemarin baru pulang kampung ke Tasikmalaya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Indra Bruggman. Bapak dokter, amin, alhamdulillah. Kece banget. Lihat cocok, sebelah-sebelahan. Cocok, Mam. Bapak dokter, lihat. Bapak dokter dan Dokter, aku sakit. ini bapak dokter, ini pasiennya, ya kan? Oh, iya, Maksudnya iya. pasien apa? Kenapa? Pasien apa? Maksudnya bukan dokter sih, Masa lebih pasien ke sakit jiwa? ganteng banget, Indra ya. Dokter kok makin ganteng sih? Iya kan mau ketemu, jadi harus. Tapi nanti kalau misalkan suatu saat ya kalau jodoh ya Kak Indra sama Mami Dewi Persik tiba-tiba berpasangan suami istri, meledak dunia entertain. Wah, dunia entertain meledak, hati dan kepalamu juga meledak. Jangan gitu, bilang aja kamu cemburu. Ya enggak, biasa aja aku Bilang ya. aja aku cemburu, makanya 5 tahun didiemin aja. Ntar disikat loh. Ya, makanya 5 tahun juga kamu jangan diemin aku aja. Kasih lihat sama aku harta kamu apa aja, jujur. Indra sehat ya? Sehat-sehat. Kami semua mengucapkan terima kasih. Kasih saja. Karena emang sekarang rajin olahraga, terus kemarin kita lihat juga main-main ke alam, termasuk ke Tasikmalaya. Kita mau kasih lihat kemarin ke Tasikmalaya ngapain aja pulang kampung ya, ini dia. Indra Bruggman. Jadi terakhir pulang ke Tasik itu kapan, masih ingat gak? Terakhir selain yang ini ya? Itu yang terakhir. Sebelum ini? Sebelum ini kapan ya? Pas Lebaran mungkin ya? Oh, lumayan jarang juga berarti. Idul Adha. Idul Adha. Iya. Di Tasik tuh masih ada siapa? Di Tasik tuh masih saudara banyak. Tapi kalau keluarga inti udah ke Jakarta semua kan. Tapi saudara-saudara dari kecil gitu kan. Jadi ya harus dikunjungin gitu. Karena udah makin semakin sepuh, udah gitu ada member-member baru, mereka udah nikah, punya lagi anak-anak gitu kan. Jadi kita harus Dong, Mas tahu. Rian. Berapa lama pulang kampung? Tasik. Tasik. Itu mah Padang ya. Berapa lama pulang kampung? Kemarin tuh paling lama seminggu. 1 minggu. Biasanya cuma 3 hari, 2 hari. Main di sungai gitu, manjat pohon kelapa, seru kayak gitu. Oh nggak ngajak-ngajak sih ke sana. Emang kalau diajak mau ngapain ke Ya, Tasik? aku mau mendaki sama A. Mendaki gunung doang jauh ke Tasik. Di Jakarta juga ada Gunung Sahari, lu daki di sana. Indra Bruggman, kalau ke Tasik, oke seminggu. Selain silaturahmi, ngapain aja? Iya karena kemarin itu cukup lama, jadi kita banyak kegiatan, jadi kayak Muay Thai, terus juga ada teman ya. Teman juga punya dia apa itu namanya tuh kuda-kuda kayak gitu kan. Nah, style kayak gitu. Terus kita main ke alam karena kan Tasik juga banyak objek wisata. Gitu. Jadi kita main ke Kawah Putih, itu tuh lumayan trekkingnya sekitar 2,5 jam ke atas, 2,5 jam ke bawah. Udah gitu bawa kakak ipar pas mau turun ke bawah dia asam uratnya kambuh. Atau sih mana dong? Jadi harus kita gotong.
Jadi akhirnya yang harusnya kita nyampe bawah itu jam 4 sorean, ini sekitar jam 8 malam kita baru nyampe bawah karena kita harus gotong. Oh. Gotong, dan jalan itu licin banget. Oke, ini kita mau kasih lihat ketika bersama dengan keluarga. Ini kawah putihnya ini ya? Ya, Seru sekali ya. Terakhir kalau trekking gini selain ke Kawah Putih sebelumnya pernah kemana Indra Brookman? jujur ini Ini baru Kawah pertama Putih ya? kali. Iya. Oh ini pertama kali Bagus trekking. banget ya. Namanya Talaga Bodas. Laga Kawah Bodas. Putih bukan ada di Bandung dong ya? Ada di Ciwidey ada, di Bandung ada. Ini di mana? Ini Kalau ini Tasik, Tasik ini. perbatasan sama Garut, namanya itu Talaga Bodas. Talaga Bodas itu means lagi. Artinya Kawah Putih. Kawah Putih. Iya, Talaga Bodas. Di sana berarti bisa nyampe lebih dari 10 jam karena tektoknya agak membutuhkan waktu yang lama ya. Tapi itu pertama kali trekking, gimana pengalamannya? Rasanya seperti apa trekking pertama kali? Ternyata melelahkan ya. Melelahkan. Tapi seru karena sama teman-teman yang memang udah biasa trekking gitu, dan ada anak kecil juga. Jadi kita merasa malu aja kalau misalnya kita udah gede kayak gini terus masih ngos-ngosan. Malu kalau kelihatan capek ya. Kalau trekking itu yang serunya bisa sambil makan nanti ketika udah sampai di puncak puncak. atau di perjalanan bawa makanan juga buat apa ya, bahasa Inggrisnya itu apa? Botram. You know botram? Botram ya. Bontot, bontot. Bontot, iya bontot bener. Bontot atau botram, bawa makanan. Makanan, tapi kayaknya repot ya. Karena kita kan cuma 5 jam perjalanan, jadi kita bawa makanannya paling di bawah aja. Kapok nggak untuk trekking? Kapok nggak mau bawa lagi kakak ipar gue yang itu tadi. Jangan banget. Tapi kalau trekkingnya menyenangkan, karena dia asam urat, jadinya repot banget. Kita nggak bisa Nggak bisa mapah dia, gas ya. nggak bisa mapah. Tapi buat kardio mah mantep banget lah ya. Wah itu mah Oh, iya. kalorinya banyak sekali terbakar. Oke, kita juga mau kasih lihat. Boleh diceritakan apa yang sebenarnya terjadi ketika trekking? Apakah ini kakak iparnya? Bukan. Kalau ini teman SMP yang kalau misalkan dulu gue punya pacar gue itu dianterin sama dia ke rumah gue. Oh. Sampai sekarang kita masih temenan. Sampai sekarang juga kayak gitu nggak, A? Enggak. Sekarang Kenapa solo jelas karir. banget sih, Mam? Kayak mukanya jelas banget ngomong kayak gitu. Biasa aja. Tapi ini kalau ngomongin soal teman lama ya, pasti Sobat Ambiar juga kalau berteman dengan seseorang yang dekat sampai dengan sekarang tuh selalu ada memori yang gak akan pernah bisa dilupakan. Seberapa banyak temannya Indra Brookman yang sampai dengan sekarang masih terus berkomunikasi di Tasik khususnya mereka yang di sana ya? Nggak gitu banyak. Salah satunya dia itu Uyai karena orangnya juga cukup menyenangkan gitu kan. Dan dia orangnya gaul di Tasik, jadi kenal sama semua orang. Terus juga apalagi ya? Ya nggak terlalu banyak. Paling teman-teman SMP, SMA itu pun dikit-dikit aja. Sebelum jadi artis ketika di Tasik tuh Indra Brookman tuh anak yang seperti apa? Pemalu. Pemalu? Pemalu, A. Pemalu, minderan. Oh ya? Iya, makanya kalau misalkan gue punya pacar, yang nganterin pacar gue tuh dia ke rumah gue. Dan gue nggak pernah ngapel karena satu, gue pemalu, kedua gue nggak punya duit buat ongkosnya. Lah pemalu kenapa macarin cewek, ah? Maksudnya harusnya Mas Aren? Terus gimana pacarannya, A? Iya. Pacarannya dia datang ke rumah, Sama aku nggak malu. pulang sekolah. Begini, kan dia pacaran sama temennya. Temennya nganterin. Kalau sama lu nggak malu, kan lu yang agresif. Iya, Mam. Berdua dong. Indra Brookman panggilan teman-teman dulu zaman kecil panggil Indra Brookman itu ada panggilannya nggak? Nama panggilan atau manggilnya Indra aja Indra? Nggak ada, Indra aja. Memang Indra dipanggil dari dulu ya. Oke, Sobat Ambiar kita juga mau kasih lihat ini ngomongin soal Indra Brookman bukan soal Tasik lagi tapi perjalanan karirnya kita tahu dulu itu sama Diana Pungki nama sinetronnya apa? Kok aku lupa ya? Jini. Wah itu Iya. tontonan favorit gua dulu. Dari kita Iya, kecil ya. tontonan kita. Berapa tahun itu udah sinetron zaman dulu tayangnya? 5 Kalau tahun saya lebih kebagian sekitar 3 tahun, 4 tahun. Abis itu digantiin sama Ivan Ray kan. Oh, oke. Baik Sobat Ambiar kita juga mau kasih lihat ceritanya soal Diana Pungki yang menjadi sahabat dari seorang Indra Brookman. Aduh, aku tuh ngefans sekali sama Kak Diana Pungki tuh ya. Maksudnya tuh cantik banget gitu loh. Iya, Sobat Sampai Ambiar. di usia yang sekarang aku pernah ketemu kemarin tuh juga masih tetap sangat Gak cantik. berubah loh ya, kalau Sobat Ambiar lihat di layar kaca sebening itu memang aslinya jauh lebih bening lagi. Diana Pungki. Tapi pertama kali Indra Brookman ketemu sama Diana Pungki, melihatnya tuh gimana seorang Diana Pungki di mata seorang Indra Brookman? Sebelum ke Jakarta main sinetron, lihat Diana Pungki itu di kalender. Dulu zaman kalender kan. Kalau di warung-warung tuh kan, itu semua setiap tahun kalender apapun, produk apapun pasti mau ke Diana Pungki. Tiba-tiba harus beradegan mesra sama dia kan udah pasti grogi ya. Kenapa ngeliatnya di sini? Iya grogi. Jadinya ya apa ya?
keringet jagung akhirnya sama Diana. Oh ya, apa segitunya? Tapi untungnya Diana tuh orang yang mengarahkan, mau membantu dan nggak bikin Iya. kita jadi makin minder kan. Yap. Dia sangat bantu. Itu ketika syuting sama Diana Pungki, dia tipikal yang seperti apa? Apakah tipikal yang diva gitu atau yang turut membantu juga untuk bisa menurunkan groginya seorang Indra Bruggman? Gue bersyukur alhamdulillah ketemu sama satu circle, Bang Jaka, Pak Eko gitu, apalagi Diana Pungki. Itu orang yang sangat humble, walaupun mereka namanya sudah besar, tapi pada saat mereka kerjasama dengan kita pendatang baru, mereka tuh sangat ngemong gitu. Terutama untuk Diana. Diana tuh orangnya manja banget, manja dan moody. Jadi kalau misalkan di kamar itu kan sediain buat kita istirahat, kita sering banyak ngobrol di sana gitu. Terus juga apa ya, emang kalau zaman dulu kalau sekarang orang tuh mulai heboh dengan barang-barang branded apa segala macam. Diana udah pakai dari zaman dulu. Ya, dia tuh order tuh bukan di outlet karena dulu mungkin outletnya nggak banyak. Jadi dia pakai apa majalah Just Tip. Majalah Jepang. Oh, oke. Jadi temennya sering keluar negeri, dia suka pesan, aku pengennya seperti ini. Jadi dia pakai semua barang branded itu. Oh, oke. Ini tuh Diana Pungki yang kemarin mengaku bahwa dia nggak main sosial media, bukan sih beberapa Iya, waktu yang lalu ya? Undang dong, dibagi-bagi ambiar. Udah pernah sih waktu itu ya? Oh belum pernah ya? Oh belum pernah. Oke, Mbak Diana Pungki kalau nonton boleh dong mampir ke sini. dong Kak. Kata Diana, Wani Biro. Wani Biro, oke. Tapi buat Indra, komunikasi sama Diana Pungki masih lancar? Terakhir kita syuting bareng, kita rencana mempromosikan sebuah produk, tapi mau dibikin series, baru jadi 1 episode, cuman nggak tahu nih mau dilempar kemana seriesnya. Tapi apa yang tidak pernah berubah dari seorang Diana Pungki di mata Indra Bruggman? Kecantikannya, kemanjaannya, humble-nya, lucunya, semuanya nggak berubah. Karakter Diana di zaman dulu sampai sekarang tuh nggak ada perubahan yang signifikan, gitu, dan tetap lucu dia. Jadi emang kalau kita lihat ya dari wajahnya tetap begitu, cara bicaranya juga tetap seperti itu. Bahkan kita tuh nggak pernah mendengar berita miring dari seorang Diana Pungki loh ya. Ya, karena dia orangnya sangat tertutup, dia tidak bermain media sosial, jadi akses ke kehidupan pribadinya sangat tertutup. Jadi ya nggak banyak orang yang tahu, nggak banyak pemberitaan, dan memang dia nggak terlalu suka untuk tampil di Sosmed. publik. Dan dari dulu pun banyak orang yang ketika melihat acting mereka berdua, Indra Bruggman dan juga Diana Pungki, itu banyak yang berharap besar sekali supaya mereka ini bisa menjadi pasangan. Ya kan pasti banyak dulu, zaman dulu fans-fans yang berharap seperti itu. Terus akhirnya tanggapannya seperti apa? Kalau zaman dulu nggak kepikiran ya, karena memang kita nggak bisa nggak bisa baca komentar seperti sekarang di media Dulu kan sosial. nggak ada sosmed nggak yang seperti sekarang. Ya, tapi kan kalau misalnya ada jumpa fans biasanya kan? Iya, kayaknya jauh dari angan-angan ya, karena Diana Pungki udah namanya udah di sini, kita pendatang baru, dia udah pakai Mercy, Mercy-nya udah ada 4, sementara kita masih pakai taksi, jadi nggak ada kepikiran untuk So Indra Bruggman tuh ternyata seorang aktor yang juga punya rasa minder ya? sangat, Oh, oke. sampai sekarang mungkin. Masa sih Masih sih udah ganteng, terkenal. Wow. ganteng. Bisnismen, Sebentar, dokter. apa yang membuat seorang Indra Bruggman, aktor ganteng, sukses, merasa minder? Bagian mananya? Kadang-kadang emosional itu nggak bisa dideskripsikan dengan akal sehat. Sometimes kita ngerasa ada sesuatu yang kurang aja dalam diri gitu. Jadi ya ada rasa minder, ada rasa nggak percaya diri, ada momen-momen seperti itu. Tapi ya nggak setiap hari, nggak setiap hal kita merasa kayak begitu. Gitu. Tapi jujur, gue mirip sama Kak Indra aja, gue tuh gak minder gitu. Gak ada yang bilang. Gak percaya. Kemarin gue olahraga, gue diceritanya buka baju nih, gue jalan di pinggir jalan. Orang-orang banyak bilang, Indra. Gue bilang, Indra Bruggman, bukan Indra Jegel. Wah, bukan lo. Gue pikir mukanya mirip Kak Indra Bruggman. Indra Jegel Kata juga ya. siapa sih? Kata orang-orang, nanya lagi. Dari mana liatnya? Dari hidung-hidungnya, mata-matanya, mata-mata bule, coklat. Indra Jegel tapi ya. Oke, Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat sebuah artikel tentang ini Diana Pungki ya. Beberapa waktu yang lalu mungkin pernah dengar juga kasus. Baca. Cakep banget tuh, cantik banget tuh Mami tuh, lihat Mami cantik. Iya cantik banget. Baru saja berkarir lagi bareng Indra Bruggman dan teman lama. Diana Pungki justru muncul laporkan mantan asisten kerugian hingga 25 miliar. Ya Allah. Ini pemberitaan baru ya, baru 10 sekali Agustus pemberitaannya. 2026. Ya, baru beberapa hari aja. Indra Bruggman mendengar kabar ini?
Kaget ya, karena saya kenal Diana itu udah puluhan tahun, jadi asisten yang mana yang dimaksud gitu. 25 miliar loh. 25 miliar. Ya mungkin itu akumulasi dari bukan cuman ya kejadian setahun 2 tahun, tapi mungkin Diana itu kan nggak pernah ganti-ganti kru. Mungkin yang kru yang lama mungkin ya gitu. Jadi akumulasi dari kejadian lama ke sekarang. Bisa ya 25M tuh ya. 25M ini walaupun mengakumulasi udah belasan tahun tapi kan tetap aja 25 miliar Tapi ya. sempat curhat nggak ke AA misalkan ada masalah ini atau AA baru tahu kasusnya ini di sini? Kayaknya Diana baru tahu setelah kita selesai syuting. Jadi nggak ada pembahasan soal itu. Oh, oke, setelah ada Dan- project bareng kemarin. Heeh. Oke, baru kejadian ini terjadi buat Diana Pungki pasti bikin shock juga 20 miliar hari gini ini Banyak ekonomi banget. ya Sobat Ambiar ya. Tapi ya mungkin begitulah Diana Pungki yang memang jarang sekali muncul di infotainment untuk menceritakan permasalahannya, sekalinya muncul ya ini masalah ya cukup berat juga bagi kami ya mungkin juga bagi seorang Diana Pungki dengan angka 25 miliar. Oke, buat seorang Indra Bruggman, kita tahu menjadi aktor dari zaman dulu pasti punya relasi begitu banyak sekali dengan aktor-aktor lainnya. Kali ini kita meminta seorang Indra Bruggman untuk menceritakan sosok-sosok yang satu ini dalam Ceritain Cerita dia dia dong. kita akan mulai dari Eko DJ dulu ya, betul Ya, ya? di situ ada kata-kata emosional, penakut, keras kepala, tukang nyinyir, adil, peduli, Banyak lah dan pokoknya banyak lah, Mam. banget. Kalau Mami bacain sampai sore nanti, Mam. Silakan tempel sesuai dengan Iya. label yang sesuai dengan Karakternya. karakter temannya ini. Dari Mas, Mas Yusuf Eko DJ. Jaka. Atau Yusuf Jaka juga boleh. Yusuf. Oh sabar orangnya ya. Oke. Oh ini mau mana? Eko. Oh Mas Eko, Oke. sini aku. Almarhum ya? Almarhum Eko DJ. Nah, sabarnya tuh seperti apa kalau boleh cerita secara singkat? Sabar karena dia orangnya sangat ngemong, dia seperti yang aku bilang tadi bahwa kita pemain baru tapi dia masih mau untuk ngerangkul gitu kan, terus juga mau sabar, kita salah-salah dialog juga dia nggak pernah marah sama sekali, jadi termasuk yang aktor yang sangat sabar. Oke, Ivan Ray berikutnya. Ini penggantinya Indra Bruggman di sinetron itu setelahnya Gini. ya. Iya. Gini. Ivan Ray, apa yang ingin ditempelkan label karakter untuk Ivan Ray? Nggak ada di situ. Emang dia sebenarnya Emang kayak nggak gimana ada di orangnya? sini. Dia orangnya Disiplin nggak? Peduli? Jujur? Cerewet, Emang dominan, orangnya emosian, seperti usil, apa, Ivan? sumber gosip, Baperan? rendah hati, Berani? keras kepala, Belak-belakan? limpan. orangnya kayak gimana ya dia ya? Sabar ada nggak? Sabar udah dipakai sama Mas Eko ya. Sabar juga dia. Kalau kita apa namanya tuh bercandain, dia orangnya juga nggak baperan. Terus juga orangnya lucu dan Ya ada nggak di situ nggak ah? ada nggak Oke, ada. berarti baperan, orangnya nggak baperan. santai gitu maksudnya nggak baperan. Disiplin aja. Oh, Disiplin oke, karena disiplin. setiap minggu dia mau car free day sama gua. Oke. Oh, berarti perfeksionis lah ya. Disiplin. Sekarang kita ke Yusuf Jaka terlebih dahulu. Yusuf Jaka. Ini, Om Yusuf. Om Yusuf? Om Yusuf. Oh rendah hati Om Yusuf. Rendah hati karena kalau mau sombong dia malu. Rendah hati Om Yusuf. Karena kalau mau sombong malu, oke. Diana Pungki. Oh dia Napogi banyak ini dia. Mana coba Man, nggak apa-apa, Peduli, taruh aja. adil, Dia jujur. aja beberapa perfeksionis. Perfeksionis. Dia kelihatan banget perfeksionisnya Iya, sih mana kita bisa lagi? lihat sih. Eh. Apalagi, Cuek gak? Cuek? Cuek mana cuek dia? Nih cuek. Cuek. oh dia perfeksionis tapi dia juga cuek. Dia cuek, dia kalau mau dikasih per apapun dia pasti akan lakuin, mau ke adegan apapun dia pasti akan totalitas gitu. Oke, oke. Terus mana lagi ah? Jujur. Pakai baju apapun dia berani dia. Oh dia mau Berani, ya. berani, berani. 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 Peduli? Peduli, sangat peduli dia. Sangat peduli. Dia kalau misalkan kayak kemarin syuting juga, Indra nih buat kamu, pasti begitu. Sama orang lain juga begitu. Maksudnya buat kamu apa? Ini barang-barang yang dia Oh, pakai. gitu. Kamu suka Indra nih buat Oh kamu. gitu. Ini Mau buat dong, buat kamu. mau kenalan deh. Mana lagi? Iya kita coba kenalan jadinya. Biar ini mau nggak pilih gitu. Oke terakhir buat diri sendiri untuk Indra L. Bruggman. Jujur, Mam. Oh ini Jujur nggak, Kendra? Jujur kadang-kadang. Oke usil. Keusilan Indra Bruggman yang paling parah untuk temannya misalnya apa? Keusilan. Tanggung jawab. Kenapa kamu nempelin tanggung jawab? Ya sedikit kan aku tahu dikit. Tanggung jawab atas Tanggung jawab apa maksudnya? peran-perannya. Oh, profesional. Iya. Oke, kita balik lagi ke usil. Indra Bruggman, usilnya tuh seperti apa? Pernah usil yang paling diinget tuh apa?
Ada sih, tapi nggak bisa gue ngomongin di sini sih. Kenapa terlalu frontal? Nanti takutnya kena. Oke, berarti itu usil banget ya. Tahapannya udah sangat usil banget. Wah, itu dia Indra Bruggman dan juga teman-temannya apa yang ada di dalam pikirannya. Sobat Ambiar, tapi kita juga dapat kabar seorang Indra Bruggman yang selalu menjaga penampilan. Kabarnya mau hair transplant atau tanam rambut. Itu wajar. Masalah pria tuh kalau perempuan biasanya selalu concernnya sama wajah, keriput. Tapi kalau laki-laki biasanya dengan Bilang aja kau juga mau rambut kan? yang tipis ini dia. Ya itu dia, masalah pria kebotakan atau menipisan rambut. Udah mulai punya rencana itu dari kapan sebenarnya? Dari sejak kita kena hipertiroid, karena itu pengaruhnya ke rambut. Oh. Jadi rambut tuh sangat-sangat rontok. Dan sampai sekarang masih agak sedikit rontok. Jadi mau nggak mau jalan satu-satunya harus hair transplant itu. Tapi kan hair transplant ini kan persiapannya cukup panjang ya sebetulnya ya? Iya. Cukup panjang dan kita nggak bisa kerja kayak bikin konten untuk selama 3 bulanan. Selama 3 bulan mau lu ada kayak gitu? Ya makanya teman kita nggak sanggup dia pakai wig tuh Karen itu. Rencananya. Tapi rencananya tindakan itu dilakukan kapan, A? Insya Allah nanti beresin dulu kerjaan. Kalau kerjaan udah bisa ke handle selama berapa bulan ke depan, baru kita mulai proses itu. Oh, di Indonesia, di Jakarta? Ya kalau ada Apa mau di Korea? informasi di Indo boleh, di Korea juga. Turki juga. Korea tuh di Korea Di lu. Turki juga salah satu negara buat hair transplant untuk laki-laki, biasanya banyak juga yang pergi ke sana. Apa, mohon maaf, Kak Indra apa yang kurang? Sini udah mulai agak mundur, ada sedikit Padahal kemunduran. tetap aja ganteng ya, tetap ya. Iya apa sih, Mom? Tapi laki-laki wajar di situ ya. Gak ada rencana, mungkin opsi yang lain seperti teman kita pakai wig itu biar lebih gampang, lebih casual. Enggak. Saya orangnya agak gampang gerahan, karena kan itu pakai kayak penutup lagi kan, pakai topi aja saya nggak mau. Saya nggak suka naik motor juga karena saya nggak mau ini jadi gerah gitu, tambah kayak. Iya orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang yang rambutnya apa namanya kurang atau botak itu kan sering pakai topi. Iya. Bisa jadi ya, karena topi, helm atau juga Iya, produk di rambut hairspray. misalnya, hairspray juga, ya kan? Kak Indra, Kayak Mas Rian di asli tiap hari kan. nggak ada rambutnya? Enggak, ini aku tebel rambutnya. Iya, tebel ya. Tebel, ya karena di blow. Kalau rambutnya kedepanin, Tidak ada manusia yang sempurna. iya kan dikasih tahu. Harusnya harus tanam juga Tenang aja, kayak ada Kak Indra. pensil hitam. Tapi Indra Bruggman terima kasih banyak sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar ya. Dibongkar Dengan sama Mami, segala Par, ya. macam aktivitas ya. Aduh. Dengan segala macam aktivitasnya, tapi tetap juga sampai dengan sekarang kita lihat begitu fit dan juga tetap menjaga penampilannya ya. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Semua